Sekolah SD Negeri Malang berbicara. Ini dengan siapa ya? Halo Bu, anak saya sekarang lagi diinfus, muntah-muntah. Dari tadi malam diare dia, perutnya sakit. Semuanya itu setelah makan dari MBG di sekolah. Baik Bapak, saya memahami betul kekhawatiran Bapak. Namun eh, saya sebagai kepala sekolah juga tidak bisa langsung memberikan kesimpulan bahwa itu salah MBG Bapak. Bu, saya nggak mau ini dianggap sepele. Ini anak saya muntah-muntah loh, dia diare. Kesakitan dia, semalaman nggak bisa tidur. Itu loh, habis makan MBG di sekolah. Ini bukan kejadian biasa-biasa aja loh. Ini anak saya keracunan. Betul, emang itu fakta yang serius. Namun kita perlu mengambil kesimpulan dari berbagai pihak dulu Bapak. Ya apalagi yang mau dilihat? Ini fakta, ada fakta, anak saya sakit. Ya kemungkinan dari makanan tersebut emang ada, namun kami sebagai pihak sekolah juga perlu memberikan kesimpulan dari berbagai fakta yang ada Bapak. Jadi kami tidak bisa langsung memberikan kesimpulan bahwa itu dari MBG saja. Enggak. Saya udah tahu jawabannya, Bu. Pasti dari makanan MBG itu, saya udah tahu. Pasti itu. Saya yakin. Begini aja, gimana kalau kita menyelesaikan permasalahan ini lewat mediasi? Jadi nanti saya akan mengusulkan mediator netral tersebut dalam forum tersebut Bapak. Mediasi. Jangan-jangan ini mah cuma buat nunda-nunda aja. Buat melindungi pihak sekolah kan, Bu. Saya udah paham yang kayak gini. Tidak, justru mediasi itu memberikan ruang kepada berbagai pihak untuk memberikan alasan mereka Bapak. Jadi Bapak bisa berdiskusi langsung dengan pihak-pihak terkait. Dan di sini saya juga ingin menegaskan bahwa sekolah pun tidak memiliki kepentingan untuk menyembunyikan apapun. Jadi kami juga ingin masalah ini selesai dengan terbuka. Kalau gitu, apa bedanya sama saya langsung lapor ke polisi? Jadi perbedaannya juga banyak Bapak. Jadi nanti tidak langsung masuk jalur hukum dan Bapak juga bisa berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak vendor dan SPPG yang terkait Bapak. Jadi tidak ada miskomunikasi lagi nanti. Oke, kalau saya ikut mediasi, saya nggak mau cuma dengar alasan-alasan aja. Alasan-alasan yang teknis saya nggak mau. Saya mau hasil yang jelas, saya mau ada kesepakatan. Itu sangat wajar Bapak. Justru dalam mediasi Bapak bisa membuktikan dengan konkret apa saja yang menjadi permasalahan ini. Jadi kalau misal Bapak tidak puas dengan hasilnya baru bisa diarahkan ke jalur hukum. Oke, baik. Saya mau ikut mediasi. Tapi, balik lagi, saya nggak mau ini cuma formalitas saja ya. Saya nanti akan jamin kalau ini bukan formalitas saja Bapak. Nanti saya juga akan menunjuk ke mediator yang lebih kompeten untuk mengatasi masalah ini Bapak. Siapa aja yang bakal ikut di mediasi itu? Jadi kalau dalam masalah ini mungkin yang akan hadir tuh adalah ada Bapak, ada vendor sama ada dan juga mungkin ada SPPG, tapi pihak sekolah nanti akan memfasilitasi tempatnya juga Bapak. Nah terus, kalau nanti mereka nggak mau ngaku gimana? Kalau itu terjadi ya setidaknya udah ada proses yang jelas lah Bapak. Jadi kita bisa lanjut ke jalur lain, ke jalur yang mitigasi, jalur hukum juga. Kalau misal emang nggak diberikan kesimpulan yang bagus untuk Bapak. Oke, baik. Saya tunggu. Terima kasih Pak Arizal. Nanti saya akan mengatur jadwal dan hubungi Bapak kembali. Silakan duduk terlebih dahulu. Silakan duduk Pak di sebelah. Selamat siang, saya Syarifah selaku mediator bersertifikat yang terdaftar dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia dan akan membantu mediasi dalam perkara ini. Sebelum kita mulai, para pihak mungkin dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Noah. Saya wali murid dari Bayu Agus Karena, anak saya yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Oke, baik. Selanjutnya saya Ramadan dan di sini saya jadi pihak SPPG yang mewakili dari Saya
Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan beberapa hal penting. Saya di sini tidak berada di pihak manapun. Saya tidak akan menentukan siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Jadi peran saya di dalam mediasi ini adalah membantu para pihak sekalian menemukan titik temu. Apabila memang dalam proses mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan technical course. Jadi technical course ini merupakan pertemuan satu pihak dengan mediator secara terpisah agar ya mungkin para pihak ini dapat lebih leluasa mengungkapkan informasi kepada saya selaku mediator. Di sini saya juga memahami bahwa situasi ini cukup sensitif karena menyangkut keselamatan anak, kepercayaan publik, dan juga kelangsungan dari institusi. Sebelum itu, apakah para pihak mau mengajukan peraturan tata tertib yang akan kita ikuti selama proses mediasi? Di sini saya sebagai pihak SPG mengajukan bahwasanya anak tidak boleh menyerang secara fisik dalam forum kali ini. Oke, baik. Saya mau mengusulkan kalau semua pihak yang ada di sini tidak boleh memakai handphonenya untuk merekam, dan saya mau handphone tersebut dalam keadaan salah. Dari Bapak, apakah ada usulan? Ya, saya usul untuk bila mana memang tidak mencapai kesepakatan atau deadlock, saya mau ya tadi diadakan technical course. Oke. Kalian oke? Oke, baik. Baik, terima kasih atas saran dan juga atas tata tertibnya dari para pihak sekalian. Apakah disepakati kesepakatan tersebut? Sepakat. Mungkin di sini selaku wali murid, Pak Arizal silakan menjelaskan terlebih dahulu. Gini Bu mediator, anak saya saat ini di rumah sakit dari kemarin. Semenjak anak saya pulang sekolah, dia mengeluhkan sakit perut, muntah-muntah, mual, diare, dan di situ saya sudah mengira bahwasannya anak saya ini keracunan. Indikasinya seperti keracunan, Bu. Dan saya tidak membawakan bekal, anak saya tidak jajan sembarangan, cuma makan dari MBG ini. Jadi sudah bisa dipastikan, Bu, bahwasanya anak saya ini sakit dikarenakan makanan dari MBG. Dan di sini saya butuh kejelasan. Saya nggak butuh penjelasan prosedur yang bagaimana. Saya butuh jawaban, Bu. Di sini siapa yang bertanggung jawab? Terima kasih Bapak Arizal atas penjelasannya. Mungkin saya perlu mendengarkan penjelasan dari pihak vendor terlebih dahulu terkait kasus ini. Dari pihak vendor mengerti kekhawatiran Bapak, Pak. Namun, kami harus tegaskan bahwa setiap produksi makanan yang kami lakukan tiap hari itu sudah sesuai dengan prosedur SOP, Bapak. Jadi, bahan-bahan yang kita pakai, cara produksinya itu fresh dan juga sudah sesuai standar yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, kami tidak terima kalau dibilang makanan kami adalah penyebab sakitnya anak Bapak. Iya benar Bapak, jadi kami juga dari program sendiri itu sudah punya protokol dan juga cara-cara tersendiri di mana kami juga tidak bisa langsung menyimpulkan kalau itu dari kesalahan kami juga. Pak, Bu, saya dari awal sudah bilang, saya nggak mau dengar alasan SOP, prosedur-prosedur. Saya tahu, saya paham ada SOP-nya, tapi kenyataannya anak saya sakit, anak-anak sakit. Pak, Ya memang kenyataannya kita sudah sesuai SOP, Pak. Semua makanan yang kita buat itu bersih. Kita sudah proses semuanya sesuai dengan prosedur yang sertifikat kebersihannya sudah ada. Mungkin saja anak Bapak terjangkit penyakit dari luar, Pak. Apakah Bapak lihat makanan yang anak Bapak konsumsi di luar sekolah itu? Iya Pak, kita nggak bisa langsung nyalahin pihak yang karena data juga, karena kita juga udah melakukan prosedur juga. Kita juga nggak bisa dicetak bukti Pak. masalahnya Pak, Bu, kalau anak saya yang jajan sembarangan, anak saya doang sakit. Tapi ini anak-anak yang lain juga ikut sakit. Saya bisa kumpulin orang komunitas yang lain. Pak, tanpa ada bukti kalau makanan kami yang menyebabkan anak-anak itu sakit, kami
vendor dan juga SPPD sekalian. Jika misalnya kita terus seperti ini, maka tidak akan ada solusi, Bapak dan Ibu. Konflik justru akan semakin besar dan kemungkinan besar berakhir di luar forum ini. Jadi di sini saya sebagai mediator akan mengusulkan beberapa langkah konkret untuk para pihak agar tidak memanas. Yang pertama mungkin untuk Bapak Arizal sebagai wali murid bisa menghadirkan hasil pemeriksaan dokter berupa uji lab atau surat keterangan yang lainnya. Lalu dari pihak vendor, saya menyarankan untuk melakukan uji laboratorium pada makanan yang ada di vendor tersebut. Lalu dari SPPD, Ibu, saya ingin Anda melakukan audit internal program. Maka dengan itu, kita bisa berpindah dari opini ke fakta, bukan hanya sekedar saling menuduh saja. Ya, saya setuju. Dan dari pihak SPPD juga akan melakukan audit. Baik, kalau misalnya seperti itu, mediasi ini saya sarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Mungkin kita akan melaksanakannya 7 hari dari sekarang. Apakah para pihak siap untuk menyediakan berkas-berkas tersebut? Kami siap. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin dari para pihak bisa meninggalkan ruangan. Para hadirin sekalian mungkin bisa duduk. Baik, kita lanjutkan mediasi kedua. Saya berharap seluruh pihak dapat fokus pada penyelesaian, bukan lagi pada perdebatan seperti mediasi yang lalu. Jadi, agenda kita hari ini adalah berbicara berdasarkan bukti yang sudah dibawa oleh para pihak-pihak sekalian. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Arizal terlebih dahulu. Terima kasih kesempatannya Ibu Mediator. Saya izin untuk membacakan hasil pemeriksaan dokter dari rumah sakit tempat anak saya dirawat, yaitu Rumah Sakit Medika Nusantara. Dari hasil pemeriksaan dokter di sini disebutkan, saya izin membacakan. Seorang pasien anak bernama Bayu Agus Pradana telah dilakukan pemeriksaan medis secara klinis dan bila diperlukan pemeriksaan penunjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pasien didiagnosis mengalami keracunan makanan atau food poisoning yang diduga disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Untuk diagnosis lebih lanjut, secara lebih detailnya bisa Bapak Ibu semua baca di surat ini, dan saya juga izin untuk memberikan pada Ibu Mediator. Baik, terima kasih Bapak Arizal. Mungkin selanjutnya kita dapat mendengar pembuktian dari pihak vendor. Jadi, makanan yang kami sajikan minggu lalu yang berupa tempe goreng dan lele goreng sudah kami lakukan uji lab. Dan hasil uji labnya sudah kami serahkan kepada SPPG yang nanti akan dibacakan. Kami dari pihak SPPG izin untuk membacakan hasil dari audit dan juga hasil uji laboratorium. Jadi dari hasil uji kami ditemukan tuh ada bakteri Escherichia coli dari sampel makanan tersebut, Ibu. Jadi itu kandungan bakterinya itu melebihi ambang batas. Jadi dari standar keamanan yang ada. Jadi dari sampel itu tentu saja siswa-siswa itu dapat berpotensi untuk mengalami sakit perut dan juga muntah-muntah. Nah, selanjutnya juga ditemukan ada proses memasak yang tidak sepenuhnya tercapai suhu standar untuk membunuh bakteri. Jadi dalam pemasakan tersebut suhunya kurang panas, Ibu, dan juga terdapat cross contamination dari bahan mentah dan bahan yang sudah dimasak. Terutama ditemukan juga beberapa alat dapur yang tentu tidak steril. Selain itu juga ada juga makanan-makanan yang tidak disimpan dengan baik. Jadi ada jeda waktu juga dalam proses pemasakan, dalam penyimpanan di ruang pendingin, sehingga makanan yang sudah dibagikan itu tidak higienis. Nah, dan untuk proses pengiriman juga Ibu, ternyata sekolah itu tidak menggunakan sistem pengendalian suhu, di mana waktu distribusi itu suhunya itu melebihi batas ideal untuk dikonsumsi, Ibu. Jadi vendor itu tidak terdapat pencatatan suhu juga selama proses pengiriman dan juga pemasakan. Dengan demikian itu walaupun vendor itu secara umum sudah memenuhi SOP yang tersedia,
namun implementasinya ini nggak konsisten nih Bu, jadi kadang benar kadang salah gitu. Jadi hasilnya juga makanannya tidak optimal dan juga nggak higienis sepenuhnya Ibu. Begitu laporan dari audit kami. Jadi dengan adanya hasil lab ini, kami dari pihak vendor ingin mengucapkan permintaan yang sebesar-besarnya kepada Pak Arizal dan juga anak Bapak yang karena kelalaian kami sudah memasuki rumah sakit dan juga terjangkit penyakit yang berasal dari makanan kami. Kami juga ingin memohon maaf kalau adanya kemungkinan kelalaian yang terjadi dalam proses distribusi dan penyimpanan. Dan kami juga ingin meminta maaf bahwa program makanan bergizi gratis ini tidak berjalan sesuai rencana. Baik, kami dari pihak SPG juga ingin menyimpulkan bahwa tanggung jawab teknis tentu saja berada di vendor sebagai penyedia dan pengolah makanan, dan juga kami ingin memberikan salinan dari audit dan juga hasilnya kepada Ibu. Baik, saya tidak mau memperpanjang masalah ini. Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya. Saya hanya ingin solusi dan pertanggungjawaban dari Bapak Ibu sekalian, karena anak saya di sini dirugikan. Dan saya ingin tekankan bukan hanya anak saya, tapi ada beberapa anak lainnya juga yang sakit dan kita sangkakan ini karena program MDG juga, gitu Bapak Ibu. Dengan fakta yang sudah terang ini, mungkin kita bisa masuk ke tahap penyelesaian. Dari pihak vendor, Bapak Rayhan, apa bentuk tanggung jawab yang akan Anda tawarkan ke Bapak Arizal dan untuk anak-anak lainnya? Mungkin untuk saat ini kami hanya baru bisa memberikan kompensasi kepada anak Bapak Arizal, yaitu kami bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan anak Bapak serta memberikan kompensasi atas kerugian yang sudah kami timbulkan. Kami juga akan melakukan perbaikan sistem keamanan pangan termasuk evaluasi distribusi di penyimpanan makanan-makanan tersebut. Bapak, kami dari pihak SPG juga akan memperketat inspeksi dan juga distribusi makanan yang akan diberikan kepada siswa. Dan juga kami akan mengimbau kepada pihak sekolah juga untuk lebih memperkuat pengawasan terhadap makanan yang akan diberikan juga Bapak. Baik, saya selaku mediator akan merumuskan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak sekalian sebagai berikut. Yang pertama, pihak vendor menyatakan bertanggung jawab penuh atas insiden keracunan makanan yang dialami oleh anak dari Bapak Arizal, sebagaimana dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis dan juga hasil audit serta uji laboratorium. Kedua, pihak vendor berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, baik yang telah dikeluarkan maupun yang masih diperlukan hingga korban dinyatakan pulih sepenuhnya berdasarkan bukti yang sah. Yang ketiga, pihak vendor bersedia memberikan kompensasi kepada wali murid sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang telah dialami, baik secara material maupun imaterial, dengan jumlah dan mekanisme yang disepakati bersama. Yang keempat, pihak vendor wajib melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan, termasuk namun tidak terbatas kepada peningkatan standar higienitas dan juga sanitasi, pelatihan ulang tenaga kerja, penetapan kontrol suhu dalam proses penyimpanan dan juga distribusi, serta penguatan pengawasan internal. Selain itu, pihak SPPG akan melakukan pengetatan pengawasan terhadap operasional vendor, termasuk audit berkala, inspeksi mendadak, serta evaluasi kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Pihak sekolah akan melakukan peningkatan kontrol dan evaluasi internal, khususnya dalam proses seleksi, pengawasan, evaluasi kinerja vendor penyedia makanan. Lalu yang terakhir, para pihak sepakat bahwa sengketa ini diselesaikan secara damai melalui mekanisme mediasi sehingga tidak akan dilanjutkan ke jalur hukum sepanjang seluruh isi kesepakatan ini dilaksanakan dengan itikat baik. Apakah seluruh pihak menyetujui rumusan kesepakatan ini?
Dengan ini, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan.